Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Amanda Suparlan, NIM 2019043021 dari Prodi Ekonomi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kebijakan ekonomi kreatif pada Kota Bandung. Industri kreatif sendiri didefinisikan sebagai industri yang berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual seperti seni, film, perfilman, dan desain fashion, dan termasuk layanan kreatif antar perusahaan seperti iklan. Industri kreatif ini bersumber dari ide, seni, dan teknologi yang dikelola untuk menciptakan kemakmuran. Sedangkan ekonomi yang bersumber pada kegiatan ekonomi dari industri kreatif ini dinamakan sebagai ekonomi kreatif. Dalam ekonomi kreatif sendiri, terdapat dibagi menjadi beberapa regulasi seperti pemerintah dan perusahaan yang memerlukan suatu paradigma tersendiri dalam menentukan kebijakan dan manajemen. Industri kreatif merupakan hal baru bagi masyarakat di Indonesia. Industri kreatif tidak terbatas pada satu jenis produk tertentu. Ruang lingkupnya yang sangat luas dan beragam. Di sini industri kreatif ini juga dapat memberikan kontribusi kepada perekonomian negara-negara yang mengembangkannya. Di mana terdapat contoh kota yang mengelola atau mengembangkan industri kreatif yaitu Kota Bandung di Jawa Barat. Di mana Kota Bandung ini memiliki pandangan kesamaan dari potensi kota kreatif. Potensi tersebut dapat dilihat dari potensi sumber daya manusia di Kota Bandung yang ditunjang oleh banyaknya institusi pendidikan dan tempat untuk menimba ilmu. Selain itu, Kota Bandung ini yang terkenal dari sisi geografis sebagai kota wisata yang menawarkan berbagai banyak pariwisata di tempatnya yang sejuk dan kondusif untuk mencari inspirasi. Dari beberapa kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan industri kreatif di Kota Bandung diantaranya yaitu mengenai kebijakan industri nasional, perubahan atas tata ruang wilayah Kota Bandung, pengembangan dan penataan kawasan inti pusat kota, dan ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri. Selanjutnya, izin usaha perdagangan, wajib daftar perusahaan, rahasia dagang, dan merek dagang. Namun masih banyak juga kelemahan-kelemahan dari kebijakan tersebut. Di antaranya yaitu kelemahan dari kebijakan dan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut sehingga perlu ditinjau kembali. Selain itu, banyak dari regulasi ini yang belum berhasil diterapkan sepenuhnya pada kebijakan di Kota Bandung. Kota Bandung ini juga dikenal sebagai kota seni yang masyarakatnya yang memiliki potensi kreativitas yang tinggi baik dalam hal rancangan busana unik hingga kreasi makanan yang selalu mengalami perkembangan pada setiap zamannya. Oleh karena itu, terdapat keinginan untuk menjadikan Kota Bandung ini sebagai ikon kota kreatif di Indonesia. Kota Bandung juga memiliki potensi sebagai kota kreatif dengan usulan perangkat kebijakan mengenai pengembangan Bandung sebagai kota kreatif ditemukan dari hasil analisis dan pengumpulan data yang menunjukkan bahwa sebenarnya sudah terdapat instrumen kebijakan yang bisa digunakan untuk menyokong industri kreatif. Hanya saja penerapan dari kebijakan tersebutlah yang seringkali tidak memuaskan dan belum terpenuhi hingga saat ini. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan atau saya presentasikan dari hasil analisis saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.